Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pendengar setia Renungan Harian dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam edisi Renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, hari ini Sabtu 9 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-27. Referensi Renungan hari ini diambil dari Kitab Yoel bab 3 ayat 12 sampai dengan 21, dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai dengan 28. Saudara-saudari terkasih, ukuran kebahagiaan dari sudut pandang dunia dan sudut pandang Tuhan itu sangat jauh berbeda. Orang dunia menganggap semakin banyak harta yang dimiliki atau semakin tinggi jabatan yang dimiliki, maka orang tersebut pastilah akan lebih bahagia. Padahal dari sudut pandang Tuhan, hal tersebut belum tentu demikian. Orang bisa saja memiliki seluruh harta di dunia ini, tetapi ketika ia tidak percaya kepada Tuhan, maka jiwanya binasa. Dan apa gunanya semua harta dunia yang dimiliki ketika harta tersebut tidak bisa membawanya masuk ke dalam surga? Saudara-saudari terkasih, kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan dari hati yang selalu bersyukur dan penuh sukacita, walaupun dirundung banyak duka cita. Sering kita hanya mengandalkan pikiran dan kekuatan kita sendiri untuk berjalan di tengah badai dan angin ribut kehidupan. Kita merasa sanggup melewatinya sendiri tanpa perlu topangan atau bantuan orang lain, bahkan dari Tuhan. Padahal hanya satu jalan kebahagiaan, yaitu berpegang pada kehendak Tuhan dan tekun melaksanakannya. Dan itu yang sudah diperjuangkan Bunda Maria seumur hidupnya. Saudara-saudari terkasih, dewasa ini kebahagiaan seringkali diukur dengan apa yang kita miliki. Mereka yang hidup dalam kelimpahan, kemewahan, kedudukan, dan punya kekuasaan oleh sejumlah orang akan dianggap bahagia. Seorang anak yang jujur, mandiri, dan disiplin akan dipuji dan diteladani. Tidak hanya dirinya, anggota keluarganya pun akan dipuji. Hal yang serupa dialami oleh Yesus. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang seorang perempuan yang memuji ibu Yesus ketika Yesus sedang mengajar banyak orang. Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan susu yang telah menyusui engkau. Sebuah pernyataan singkat yang jika dicermati dengan baik mengandung ungkapan kekaguman. Alasan mendasar pernyataan itu disampaikan karena berbagai kelebihan yang ada dalam diri Yesus. Yesus punya kuasa untuk melakukan mujizat serta hal-hal besar lainnya yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Kuasa-kuasa itulah yang menjadikannya unik. Maria dipuji karena memiliki putra yang sungguh luar biasa, putra yang punya kuasa. Namun ketika pujian itu didengar oleh Yesus, Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Saudara-saudari terkasih, untuk mencapai kebahagiaan itu, ada dua hal yang harus dipraktikkan dalam hidup, yakni mendengar firman Allah dan memeliharanya. Firman Allah itu hendaknya diwujud nyatakan dalam hidup. Selain itu, Yesus mengajak kita
supaya menjadikan Allah sebagai dasar dan tindakan dalam hidup, serta firman-Nya sebagai penuntun perjalanan harian kita. Ketika kita tetap setia mendengar dan melaksanakan firman-Nya, maka Allah akan selalu menyertai, menuntun, dan memberkati kita, sehingga dalam segala situasi, entah itu dalam kesulitan dan penderitaan, kita akan tetap bergembira dan bersyukur. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Menjadi pertanyaan refleksi, sudahkah saya mendengar, mewujud nyatakan dan melibatkan Tuhan dalam hidup harian saya? Saudara-saudari terkasih, Yesus menegaskan bahwa kebahagiaan pada akhirnya harus bertumbuh, bukan sekadar kebahagiaan manusiawi dan duniawi, tetapi kebahagiaan harus mengarah pada sesuatu yang sifatnya rohani, yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Kalau kebahagiaan kita terletak pada hal-hal material, pada gilirannya barang-barang material itu hilang, maka kita akan kehilangan kebahagiaan hidup. Tetapi ketika kebahagiaan itu bersifat rohani, kita akan semakin dekat dengan Tuhan dan mampu menerima keadaan apapun. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa, kiranya Ia senantiasa memberkati kita di dalam seluruh tugas dan karya kita.